Baik, Bapak Ibu, ABC atau Armoin Billionaire Club ini sebenarnya adalah sebuah cara dari manajemen untuk bisa berbagi banyak hal. Pastinya berbagi banyak hal tidak hanya dalam, membantu mengoptimalkan penjualan saja, tapi juga membantu mengoptimalkan, baik itu personal branding dari Bapak Ibu semuanya, atau segala hal yang berhubungan dengan bisnis dari Bapak Ibu. Dan salah satu hal yang bisa membantu dalam bisnis Bapak Ibu adalah komunikasi. Saya akan izin share untuk oke, sore hari ini ya. Apakah gambarnya terlihat? Sudah masuk belum, Bapak Ibu? Apakah gambarnya terlihat? Bisa tolong bantu di kolom chat mungkin, Bu Santi. Oke, apakah gambarnya terlihat ya? Baik, terima kasih. Baik, materi kita adalah komunikasi top atau TOP, tepat, optimal, persuasif. Karena tepat saja tidak cukup. Optimal saja tapi tidak tepat juga tidak cukup. Tepat, optimal tapi tidak persuasif, orang-orang takut, itu juga tidak cukup. Jadi memang harus top ya, tepat, optimal, persuasif. Dan pastinya jika komunikasi kita top, maka bisnis kita juga diharapkan bisa menjadi on top juga. Oke. Saya akan mengutip sebuah quote dari Mary Christensen. Beliau adalah author atau penulis buku dari Be a Network Marketing Leader, kemudian juga beberapa buku yang lainnya. Pendapatan Anda bergantung dari seberapa baik Anda berkomunikasi. Ya, Bapak Ibu, uh, terkadang saat kita ngobrol dengan orang, kadang kita salah menilai orang itu hanya karena, oh ini partner bisnis saya nih, wah ini calon dolen saya nih, maka kita terkadang ngobrolnya terlalu formal atau bahkan terlalu bercanda. Nah, bagaimana sih kita bisa mengatur di antara keduanya? Kita akan bahas itu. Kita bahas dulu apa sih komunikasi itu, tapi kita kenal dulu ya. Sorry. Nama saya Sundafri, saya adalah Digital Marketing Manager dari PT Kamino Global Amarta. Bagi yang belum tahu, di belakang foto saya itu adalah beberapa instansi atau perusahaan yang pernah bekerja sama dengan saya, multidisiplin ilmu ya, baik pernah bekerja sama dalam branding marketing ataupun dalam hal komunikasi. Karena saya adalah mantan penyiar dan mantan presenter, Bapak Ibu. Jadi kalau berbicara tentang komunikasi, setidaknya saya memiliki pengalaman dalam hal berkomunikasi secara formal, informal, dan juga secara profesional. Ini adalah tempat saya pernah bekerja. Saya di 105.9 di IBS FM, kemudian juga di 102,7 MTB FM Surabaya, 90,6 Rosco Radio, Prima Radio juga 103,8. Sayangnya Rosco Radio sudah tidak ada. Kemudian juga di 99,6 She Radio. Dan terakhir saya di 98,8 M Radio Surabaya. Powering You, saya bahkan masih ingat. Untuk secara auditori ya, atau secara audio itu tempat saya bekerja. Secara visual, saya pernah bekerja di MHTV Surabaya, RCTI Jawa Timur juga. Saya pernah punya program di sana, namanya adalah Music Box. Dan juga saya menjadi reporter di Sindu TV Jakarta sekitar tahun 2009 sampai akhir 2010. Kemudian saya kembali ke Surabaya. Nah, komunikasi. Apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu ngomong, Mas Asmi. Berarti saat Bapak Ibu di jalan melihat billboard ya atau melihat papan reklame, apakah papan reklame itu tidak berkomunikasi dengan kita? Berkomunikasi dong. Apakah dia ngomong ke kita? Tidak. Berarti tidak selalu komunikasi itu dengan berbicara. Tidak selalu. Jadi apakah komunikasi itu? Komunikasi merupakan proses pertukaran dan pemahaman informasi antara dua pihak atau lebih. Jadi saya tahu apa yang dimaksudkan oleh lawan bicara saya dan juga lawan bicara tahu apa yang saya maksudkan. Dan itu mediumnya bisa apapun. Tidak harus antar dua manusia atau lebih, tapi juga dua medium. Seperti yang saya lakukan kepada Bapak Ibu.
Sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya tidak berbicara kepada Bapak Ibu sekalian. Saya berbicara dengan laptop saya sebenarnya. Saya berbicara dengan kamera di depan saya sekarang. Tapi mereka hanyalah medium. Fokus utama komunikasi saya dalam menyampaikan apa yang saya maksud ke benak Bapak Ibu. Begitupun dengan papan reklame. Bukan papan reklamenya yang ngomong ke Bapak Ibu kan, tapi produknya atau perusahaannya ngomong apa ke Bapak Ibu. Dan apakah itu nyampe ke Bapak Ibu. That's the point of communication. Cara kita berkomunikasi itu akan berimbas kepada orang paham atau tidak. Gitu ya. Itu dulu sebenarnya saya pelan-pelan. Apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, tolong ketik satu aja di chat. Jadi nggak usah ketik banyak. Tolong ketik angka satu. Apakah bisa dipahami? Kalau saya terlalu cepat atau terlalu belibet, akan saya ulangi. Apakah bisa dipahami sampai sini, Bapak Ibu? Baik, Bu Santi. Kemudian baik. Saya butuh jawaban dari parameter yang lainnya. Apakah bisa dipahami? Kalau ingin dilanjut, silakan ketik satu. Pak Arya mungkin, Ibu Gita, Pak Iyas Berata. Oke, terima kasih Pak Arya. Saya harap itu bisa dipahami ya. Karena kan memang sebenarnya yang sulit adalah jika saya berkomunikasi dengan Bapak Ibu tapi sayanya tidak bisa sampai ke Bapak Ibu kan, jadi ya, tidak bisa tidak bisa optimal lah kita. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Iyas. Baik, kalau gitu kita lanjut ya. Um, baik. Seperti tadi saya sudah jelaskan contohnya. Apa reklame, billboard, videotron, YouTube bah. YouTube kan juga komunikasi. Berarti jenis komunikasi tidak hanya kita ngomong aja. Jenis komunikasi ada 4 ya. Saya kelompokkan. Sebenarnya ada banyak tapi mudahnya saya kelompokkan jadi 4 saja. Ada verbal secara lisan, ada non verbal secara gestur ya, dan juga tulisan serta visual. Tulisan dan visual apa bedanya Pak Aswin? Nanti kita akan kesana. Nanti kita kesana. Kita mulai dari komunikasi verbal atau lisan dulu. Oke. Komunikasi verbal atau lisan adalah komunikasi antara satu orang dengan orang yang lain atau satu individu dengan individu yang lain. Baik itu berlaku perseorangan atau dengan kelompok. Oke. Dan ada yang namanya verbal rules. Verbal rules atau aturan dalam komunikasi verbal pertama adalah jangan pernah lupa menyebut namanya. Seperti pada saat saya menyapa, selamat sore Bapak Arya, selamat sore Ibu Gita, selamat sore Pak Iyas, selamat sore Ibu Ningtyas, bagaimana kabar? Ibu Novi, ya. Karena pada saat kita menyebutkan nama lawan bicara kita tahu bahwa lawan bicara kita juga memiliki nama yang harus kita hormati. Karena saat kita berkomunikasi, pada dasarnya kita menghormati orang yang di depan kita. Kemudian yang kedua, datang sebagai solusi, bukan sebagai masalah. Nah ini nih, dalam bisnis direct selling, ada banyak sekali orang yang begitu kita telepon, ya, lihat nomor kita, waduh, Aswin telepon nih, jangan ngeprospek. Saya alasan sibuk lah. Itu kita datang sebagai masalah gitu, bagi dia. Padahal sebenarnya kita datang sebagai solusi. Maksud saya adalah Bapak Ibu, seperti yang beberapa kali Bu Raras pernah berbicara dan juga beberapa kali pertemuan kita selalu menggarisbawahi bahwa kita harus mengerti lawan bicara kita masalahnya apa dulu. Jangan langsung telepon untuk selling atau berjualan. Kita harus tahu dulu. Misalnya contoh, anaknya sedang punya masalah lambung atau mungkin suaminya sedang ada masalah pencernaan, suaminya sedang ada masalah di sendi. Nah, semua masalah itu adalah data.
Kita bisa mengkoleksi data dengan bersilaturahmi, dengan ngobrol aja. Dengan ngobrol aja. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, komunikasi pertama, komunikasi kedua, kita ngobrol aja. Gak usah langsung jualan produk. Karena apa? Saya yakin produk Armoin, sekali lagi ya, saya yakin produk Armoin adalah solusi dari setiap masalah yang berhubungan dengan tidak hanya aging, tapi juga pencernaan, kesehatan, baik itu kesehatan yang berhubungan dengan otot, sendi, dan juga apapun yang terjadi di dalam tubuh kita. Ya. Karena sekali lagi kolagen itu hampir setiap sendi tubuh kita itu ada kolagen. Kita memiliki solusi atas apa yang terjadi di dalam tubuh dan juga di luar tubuh, dalam hal ini adalah kulit. Karena sabun Armoin itu melindungi kita dari sinar UV, kemudian juga mengatasi jerawat, kemudian juga kulit kering, meratakan warna kulit. Jadi pada dasarnya dengan dua produk saja kita bisa menjadi solusi dari masalah baik di luar ataupun di dalam tubuh dari lawan bicara kita. Jadi jangan pernah tidak pede untuk menjadi solusi. Datang aja, ngobrol aja. Gimana kabar Bapak Ibu? Baik. Oh iya, gimana? Hujan-hujan nggak kemarin di daerahnya? Oh hujan. Kalau hujan, baik-baik nggak badannya? Atau lagi flu nggak? Oh iya, lagi flu. Iya Bu, hati-hati. Selain flu ada masalah lain nggak sih Bu? Setiap orang pasti punya masalah. Karena setiap orang punya masalah, kita punya solusinya. Gitu. Jangankan produk, bahkan masalah keuangan, kita punya solusinya dengan bonus-bonus dari bisnis kita. Gitu. Jadi sebenarnya jangan pernah tidak pede. Karena kita datang sebagai solusi. Mindsetnya Bapak Ibu, kita datang itu sebagai solusi, bukan kita datang sebagai penjual. Karena jika mindset kita datang sebagai penjual, maka cara berbicara kita berjualan. Tapi jika mindset kita datang sebagai solusi, maka secara verbal kita akan datang untuk menolong. Semua orang butuh pertolongan. Dan kita dengan medium dari produk kita bisa menjadi solusi atas apa yang mereka inginkan. Ya. Kemudian kita masuk ke poin ketiga dari verbal rules. Tahu kapan berbicara itu sama dengan tahu kapan harus diam. Bapak Ibu pernah nggak menerima telepon? Kalau misalnya Bapak Ibu mungkin pernah berbisnis di bidang direct selling cukup lama, pasti memiliki teman yang begitu telepon tuh ngomong terus. Iya gimana Ibu? Iya apa? Jadi join nggak? Aduh sayang banget Bu kalau misalnya nggak join ya Bu, harus join. Gimana gimana gimana? Oh iya, kita belum selesai ngomong, udah ngomong terus. Bagaimana kita bisa datang sebagai solusi kalau kita tidak tahu masalahnya apa? Itu ya Bapak Ibu. Kita harus tahu kapan kita harus berbicara terus, tapi kita juga harus tahu kapan kita harus diam. Karena berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang penyiar, seorang public speaker yang baik itu tidak hanya pandai berbicara, tapi juga pandai mendengarkan. That's a verbal rules. Saya harap ngomong saya tidak terlalu cepat ya. Mohon maaf. Karena saya kalau terlalu semangat suka terlalu cepat. Oke, berikutnya adalah gestur. Ada dua gestur rules. Pertama adalah eye contact ya, dan juga on point serta jelas. Ini kembali kepada poin yang ini, ketiga. Jika kita tahu Bapak Ibu kapan harus diam sebentar, kita bisa mendengarkan dan kita bisa menempatkan poin dari bicara kita. Kalau kita tidak tahu keluhan dari lawan bicara kita apa, bagaimana kita bisa memberikan poin-poin yang jelas atas solusi yang harusnya bisa mereka dapatkan. Semua lawan bicara kita tuh berhak loh Bu, dapat solusi. Dan kewajiban kita untuk memberikan solusi itu dengan medium produk kita.
Kita pada dasarnya tidak pernah berjualan. Kita pada dasarnya adalah berbagi solusi gitu. Tapi seperti semua hal di dunia ini ada bahasa transaksi. Bahasa transaksinya memang harus membeli gitu. Jadi supaya kita bisa membantu solusi mereka, ya mereka harus memiliki akses terhadap medium yang bisa kita beri kepada mereka sebagai solusi. Ya, solusinya adalah bisa bergabung menjadi mitra, bisa menjadi downline Anda semuanya. Atau sebatas, gak apa-apa beli aja putus, gak apa-apa. Yang penting fokusnya adalah kita menjadi solusi. Dan itu harus on point, harus jelas. Dan eye contact. Sama seperti saya sedang melihat kamera sekarang. Ini kamera kontak namanya. Tapi pada dasarnya saya sedang melihat Bapak Ibu semuanya. Bisa bayangkan pada saat saya berbicara dengan Bapak Ibu, saya seperti ini. Bagaimana Bapak Ibu kabarnya sore hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah ya kalau sehat ya. Sudah tahu nggak kalau sabun Armoin ada yang kemasan baru 30 gram? Makanya Bu, di follow dong. Betapa menjengkelkannya itu Bapak Ibu semuanya. Saat orang berbicara kepada kita tidak melihat kita. Itu kenapa gestur itu penting untuk eye contact dan juga on point dan jelas. Dan ada satu lagi yang peraturan tidak tertulis ya. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan on point dan jelas itu terkadang tidak hanya cara kita berbicara, tapi cara kita membawa diri kita. Saat kita bertemu dengan orang, pakaian kita, cara duduk kita, cara kita melihat mata lawan bicara kita itu adalah bagian dari gestur rules. Ya, jadi bagaimana cara kita membawa diri kita itu juga akan efek pada bisnis yang akan kita jalankan. Kemudian sebentar sambil saya cek. Oke, kita masuk ke bagian yang berikutnya. Oke, tulisan dan visual. Oke, tadi memang saya buat terpisah Bapak Ibu ya, tulisan dan juga visual, karena tulisan sendiri rata-rata itu bisa poster, rata-rata tulisan, tapi visual itu lebih kepada konten. Saya akan membahas konten di meeting yang lainnya lagi, karena konten terkait dengan sosial media. Bapak Ibu saat melihat TikTok, saat melihat Reels, saat melihat YouTube, itu masuk kepada komunikasi visual, bukan kepada komunikasi tulisan. Tapi untuk lebih mempermudah, saya akan gabungkan komunikasi tulisan dan visual. Dan ini adalah basicnya Bapak Ibu, setiap tulisan dan visual dalam komunikasi harus memiliki 5W 1H. Ini basic sekali di bidang jurnalisme dulu yang saya geluti. Saat kita memuat sebuah konten, dalam hal ini konten siaran ya, ataupun konten berita, harus ada 5W 1H-nya. What, why, where, when, who, and how. Apa, bagaimana, di mana, kapan, siapa, dan bagaimana. Why-nya dan how-nya itu adalah bagaimana yang berbeda ya. Berbedanya bagaimana, saya akan jelaskan di contoh ini. Ini ada tulisan dan visual. Ini adalah promo dari flyer terbaru dari Armoin ya Bapak Ibu. Bisa dilihat dulu. Ini adalah flyernya, ini adalah brosurnya. Sambil saya akan breakdown satu persatu. What-nya. Apa? Apa itu? Ini apa sih? Brosurnya apa sih? Brosur apa? Ini adalah brosur dari Armoin. Kemudian how? Bagaimana agar bisa lebih mudah dari usia asli? Bagaimana caranya? Itu lebih mudah dari usia asli. Bagaimana cara? Who-nya adalah seperti ini loh Bapak Ibu. Muda itu adalah gambaran ilustrasi seperti itu. Mudah, menarik, itu seperti itu. Kemudian why? Bagaimana ya caranya supaya kita bisa lebih mudah dari usia asli? Caranya bagaimana? Dengan what-nya, dengan Armoin. Yaitu Armoin membantu menjaga kesehatan tubuh Anda seperti kesehatan sendi, kulit, rambut, pencernaan. Why? Bagaimananya seperti itu. Kemudian
When, kapan? Kapan bisa bermakna dua. Kapan itu kapan acaranya berlangsung, atau kapan saya bisa lebih muda dari usia asli, kira-kira kapan? Butuh waktu berapa lama? Kita memberikannya 30 days new experience with Armoy. Kita memberikan date, kita memberikan schedule. Jika Bapak, Ibu mengikuti schedule kami, 30 days new experience with Armoin, maka how-nya tercapai. Lebih mudah dari usia asli bisa tercapai. Jika when-nya Bapak Ibu mengikutinya. Oke, what-nya saya dapat nih, how-nya saya dapat nih, who-nya saya ingin seperti dia, oke bisa. When-nya saya tahu nih 30 harinya. Tapi di mana ya saya bisa mendapatkan informasi-informasi tersebut? Where-nya ada di sosial media kami, di TikTok ataupun di Instagram di @kamelindo_official_id, dan juga di websitenya www.kamelindo.com. Bapak Ibu, ya. Itu tadi. Bahasanya kita breakdown supaya lebih mudah dipahami. Dan sebisa mungkin make it simple. Saya mengutip dari Albert Einstein, if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Jika kita tidak bisa menjelaskan sesuatu hal dengan mudah atau simple, berarti kita tidak mengerti benar-benar nih terhadap produk dan bisnisnya. Hanya karena seseorang itu sering menggunakan kata-kata rumit bukan berarti dia tahu apa yang dia katakan. Gitu. Misalnya saya berkata, Bapak Ibu secara kolektif nanti kita bisa melihat ya resonansi tentang target market kita. Sulit banget tuh bu kata-katanya, tinggi bener itu. Secara kolektif bisa beresonansi terhadap target market kita. Sulit banget itu bu. Padahal kan bisa bilang, Bapak Ibu secara bersama-sama nanti kita bisa melihat ya hubungan antara produk market kita dengan produk kita. Itu bisa Bapak Ibu. Bisa, pakai kata-kata mudah itu bisa. Gitu. Hindari kata-kata yang sulit Bapak Ibu. Ya, jika Bapak Ibu memiliki kenalan yang masih sering memakai kata-kata sulit, berarti kemungkinan ya dia belum bisa menemukan kata yang lebih mudah untuk orang mengerti gitu. More simple, more clever. Semakin mudah kata-katanya, semakin pintar kita dalam menjelaskan berarti Bapak Ibu. Dan juga semakin pintar lawan bicara kita, semakin mengerti mereka. Gitu. Bahwa pada dasarnya kita ingin membantu mereka. Kita memberikan solusi atas masalah mereka. Kita tidak murni, yuk beli yuk, kamu harus beli nih. Karena selain beli produknya, nanti juga bisa dapat bonus. Bayangkan nih kalau dapat bonus nanti kita bisa naik kapal ke Mars misalnya. Terlalu tinggi. Simple, clever. Bapak Ibu, sendinya masih bermasalah. Kalau buat sholat sulit ya. Buat sholat kan jongkok sulit. Ini Bu, kolagen minumannya. Namanya ada Armoin. Ini di dalam ini ada kolagen. Di sendi-sendi Ibu kan ada kolagen tuh. Kalau minum itu secara rutin, nanti akan ada pergantian kolagen dalam sendi Bu. Yang secara rutin akan bisa menghilangkan linu-linunya. Itu untuk manfaatnya. Nah, kalau untuk bisnisnya, Bapak Ibu kalau join nanti akan ada bonusnya yang per hari yang bisa dikumpulkan. Ada bonus harian, Bu. Ada bonus bulanan. Ada juga bonus-bonus yang lain. Mudah, Bapak Ibu. More simple, more clever. Tuh. Karena berkomunikasi dengan baik itu pada dasarnya adalah berbagi kemudahan. Ingat Bu ya, berkomunikasi dengan baik sama dengan berbagi kemudahan. Kemudahan berbicara, kemudahan solusi, kemudahan untuk paham. Jika berkomunikasi tetapi berbagi kesulitan, berarti tidak berkomunikasi dengan baik. Begitu. Oke, itu tadi dari saya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Santi, silahkan. Terima kasih banyak Pak Aswin untuk temanya hari ini. Alhamdulillah banget kayaknya saya juga sedikit
apa namanya itu, dapat pencerahan ini untuk komunikasi dengan, orang secara langsung. Nah, ini kira-kira dari Bapak, Ibu yang sudah hadir hari ini, apakah ada pertanyaan? Boleh open mic ataupun lewat chat, Ibu, ditunggu Baik, untuk silakan. pertanyaannya. Baik. Jika ada pertanyaan terkait komunikasi atau mungkin kesulitan dalam biasanya kan saat kita prospek ya Bapak Ibu, itu kan pasti tidak semua jawaban baik ya. Kita pasti akan menerima penolakan gitu. Nah, bagaimana menyikapi penolakannya, bagaimana cara menjawabnya mungkin silahkan. Saya sangat-sangat senang sekali kalau Bapak Ibu bisa berbagi hal itu dengan saya. Pada dasarnya bukan saya yang berbagi Bapak Ibu. Wah, siap Pak Arya. Ya, ini Hmm. ada Pak Arya nih. Pak Aswin, bagaimana kita bikin sebuah iklan namun tidak mengandung 5W1H, tapi pesannya bisa sampai, apakah butuh tingkat kreativitas yang cukup tinggi? Terima kasih Pak Arya. Terima kasih Pak Arya atas pertanyaannya. Pak Arya baru join pertama bergabung, langsung aktif. Saya suka. Terima kasih Pak Arya. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang idealnya. Idealnya saat kita berkomunikasi memang harus 5W1H. Tetapi pada saat kita berkomunikasi atau menyampaikan sebuah iklan yang tidak mengandung 5W1H tapi pesannya sudah tersampaikan dengan baik, ya tidak apa-apa. Karena goalnya kan bukan 5W1H, Pak. 5W1H itu kan adalah caranya. Tapi jika goalnya sudah tercapai tanpa harus 5W1H, ya, sudah baik itu, tidak apa-apa. Karena sekali lagi goalnya kan adalah agar pesannya sampai, bukan goalnya agar 5W1H-nya terpenuhi, gitu Bapak ya. Jadi ya, kalau saran saya itu. Contoh nih, permisi sebentar ya Bapak Ibu, saya akan, nah ini, misalnya contoh nih background saya. Background saya 5W1H-nya apa nih? Ya, Armoin, greetings from Indonesia. Poinnya agar orang tahu bahwa produk Armoin dari Indonesia. Dengan kakaknya memakai baju kebaya dan juga di Sanggul Bali dengan kipas dari Semarang. That's the goal. Gitu. Itu komunikasi visual seperti itu. Tidak ada tempatnya. Ya tempatnya ada sih Indonesia, tapi kan poinnya bukan tempat detail kayak Indonesia bagian mana, tidak. Kapannya tidak ada, karena pesan yang ingin saya sampaikan adalah Armoin itu produk asli Indonesia loh. Yang penting pesannya tersampai Pak. Jika kreativitasnya cukup tinggi. Apakah butuh tingkat kreativitas yang tinggi? Hmm, tidak selalu, Pak. Tidak selalu. Tidak selalu sih. Karena kreativitas itu bisa dilatih ya. Tetapi yang paling penting adalah pesannya nyampai itu aja. Begitu, Pak. Nah, pesan nyampainya kemana? Nah, itu kemana? Apakah harus pas dengan target marketnya? Nah, di situ baru kita bisa masuk ke perbincangan apakah kita butuh level kreativitas lagi atau tidak. Karena terkadang semudah dengan Pak Arya, bagaimana kabar? Baik. Pak Arya sedang di kantor ya sekarang. Iya, sampai jam segini belum pulang. Sebulan itu kalian baik-baik aja, Pak. Ini kan tidak membutuhkan kreativitas yang tinggi, tapi kan pesan saya sampai menanyakan kabar Bapak. Gitu. Oke, Ibu Novi. Pak Aswin, bagaimana kalau ajakan kita tidak ada tanggapan atau penolakan? Oke, baik. Ini mengacu pada materi yang pernah disampaikan oleh Bu Raras. Dan juga pernah saya sampaikan, kalau waktu itu, ini agak sedikit panjang Bu Novi ya, nggak apa-apa. Waktu itu saya pernah menyampaikan materi tentang kontak WA. Oh ya, sebentar. Saya pernah menyampaikan materi tentang kontak WA. Jadi sebentar. Semoga masih ada ya kontak materi saya supaya bisa saya bagi. Oke. Terlalu lama nggak apa-apa. Saya jawab dulu ya dengan lisan saja. Uh, Kalau kontak WA kita ada 100 orang, kemudian kita menghubungi anggap aja 5 orang, 5-5-nya menolak, gak apa-apa kita move aja ke yang berikutnya. Karena yang penting itu adalah membangun jaringannya dulu, membangun silaturahminya dulu,
baru di prospek, baru jualannya, seperti itu. Karena jika bertanya pada saya, penolakan itu adalah bagian dari resiko bisnis yang kita jalani, Bu. Jika kita ditolak, ya nggak apa-apa. Kita move ke kontak yang berikutnya. Kita move lagi ke kontak berikutnya. Karena ada orang itu yang bisa diperjuangkan untuk menjadi donan kita, ada orang yang tidak bisa diperjuangkan. Jika dia masih, iya, saya pikir-pikir dulu ya, oh iya, kita masih bisa mengejar. Pikir-pikirnya kenapa, Bapak Ibu? Atau pikir-pikirnya kenapa nih Pak? Bisa gitu ya. Pikir-pikirnya kenapa nih Pak? Saya harus tanya sama istri saya dulu. Oh iya, tanya sama istri dulu. Boleh tahu nggak kontak istrinya berapa? Kita bisa ngobrol tuh bertiga. Kita masih bisa kejar. Tapi ada orang yang, enggak deh, makasih. Enggak, saya sudah bilang enggak ya enggak. Ya sudah, selesai. Kita move lagi ke yang lain. Kita terus lagi. Saya pernah berbicara dengan kolega saya ya, Mas Panji, beliau Panji Pragiwaksono, bagi yang tahu beliau stand up komedian. Kalau nggak salah pernah saya posting juga di Instagramnya Camely waktu itu dengan admin ya. Dia bilang bahwa salah satu obat untuk mengatasi rasa kecewa dari sebuah penolakan adalah dengan cara mencoba ke orang yang lain lagi. Gitu ya, Bu. Jadi jika tidak ada tanggapan atau mengalami penolakan, nggak apa-apa. Kita coba lagi ke orang yang lain lagi, Bu. Dengan orang yang lain, semakin banyak orang yang kita komunikasikan, semakin kita bisa mengerti, oh pola komunikasi orang-orang ini seperti ini ya. Maka kita bisa menyesuaikan. Komunikasi kita akan improve atau berkembang. Jadi jangan terlalu dibaperin, jangan terlalu dianggap, kok saya ditolak nih. Aduh, apakah saya tidak mampu ya? Apakah saya adalah orang gagal? Enggak. Kita harus move on ya, Pak. Betul, harus move on. Cara yang paling benar untuk mengatasi kegagalan adalah mencoba dengan orang yang baru lagi. Ada pertanyaan lagi nih, Pak, dari Bu Gita. Ya, Apa yang harus kita siapkan supaya pesan kita menarik perhatian yang mendengarkannya? Terima kasih, Pak Aswin. oke, baik. Yang harus kita siapkan sebenarnya ada banyak cara, tapi saya akan memberikan sebuah cara yang semoga bisa membantu. Ini idealnya ya Bapak Ibu, yang harus kita siapkan agar pesan kita menarik perhatian dan menarikkan itu ada tiga hal. Pertama adalah uh, salam dulu pastinya ya, salam dulu ke mereka, menyebutkan nama mereka dengan sering dan kemudian mendengarkan mereka gitu. Karena ada salah pemahaman bahwa cara menarik perhatian orang adalah dengan uh, cara gini-gini. Ada bahasa Inggrisnya. Ya, itu the loudest person in the room, ya. The loudest person in the room, it will hurt. Ada bilang kayak gitu. Pemahamannya adalah jika ada orang yang paling berisik di satu ruangan, maka orang itu akan didengarkan. Itu adalah pemahaman atau konsep yang salah, Bapak Ibu. Dalam bisnis kita, agar kita bisa menarik perhatian adalah kita menyapa mereka, mendengarkan apa yang mereka butuhkan, kemudian kita memberikan solusi gitu. Kita pasti akan diperhatikan jika kita memperhatikan. Dan saran saya akan berbagi di kolom chat ya. Sebentar. Poin-poinnya aja. Kita salam, kemudian kita kenal. Dan yang keempat yang paling penting, menyebutkan nama lawan bicara. Nah, seperti saat saya berbicara dengan Ibu Gita sekarang ya. Nah, ini adalah idealnya Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, setiap lawan bicara kan memiliki treatment yang berbeda-beda ya. Nah,
bagaimana cara mereka menolaknya atau bagaimana cara mereka tidak tertarik itu juga bermacam-macam. Dan saya sangat-sangat terbuka untuk di grup. Jika ada pertanyaan, saya akan sangat dengan senang hati membantu. Ini Ibu Gita, pertama adalah salam. Selamat sore Bu Gita, bagaimana kabarnya? Baik ya Bu. Bu Gita bagaimana sore ini? Itu adalah cara saya untuk menarik perhatian Ibu Gita. Saya nggak perlu yang, Ibu, lihat mata saya Bu. Ibu tahu, sukses adalah, saya nggak perlu seperti itu kan Bu. Nggak harus seperti itu. Cukup dengan santai saja. Ibu, bagaimana kabarnya sore hari ini? Baik Bu ya. Iya. Ibu kita bagaimana kabarnya? Saya mengucapkan nama Ibu karena saya menghargai Ibu as a person. Dan saat Ibu berbagi keluhan Ibu, seperti anggap saja dengan chat ini ya Bu Gita. Saya menjadi pendengar yang baik, atau dalam hal ini menjadi pembaca yang baik, untuk bisa mengerti problem dari Bu Gita, dan saya bisa memberikan solusi yang tepat. Nah, sekali lagi, jika kita melihat pertanyaannya Bu Gita kan, pesan kita menarik perhatian mendengarkan sebenarnya sangat luas, tapi yang pasti itu yang bisa saya berikan. Salam Bu, menyebutkan nama lawan bicara beberapa kali dan menjadi pendengar yang baik menangkap apa yang kita bicarakan. Apakah itu bisa membantu atau mungkin bisa lebih presisi lagi? Silakan Ibu Gita. Kalau belum puas dengan jawaban saya, silakan. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain, jika mungkin ada gini Pak Aswin, saya kurang sependapat, saya ada seperti ini, silakan. Karena itu tujuan kita di sore hari ini, kita berkomunikasi. Tujuan Armoin juga ya Pak untuk bisa menjadi solusi untuk yang lain. Betul, betul sekali. Baik. Pak Aswin, bagaimana kalau ajakan kita dibuat ngambang? Apa triknya dari Bu Novi, Pak? Oke, dibuat ngambang itu contoh gini Bu Novi, contoh apa dulu? Kata-katanya bagaimana dulu supaya saya bisa membantu menyikapinya. Contoh kata-kata ngambangnya bagaimana, Bu Novi? Karena kan kayak respon, ya udah saya tanya istri saya dulu ya, saya nggak bisa kasih jawaban. Itu adalah kata-kata Ya, ngambang menurut saya yang ya. ngambang, betul, Pak. Itu ngambang tuh. Nah, seperti contoh saya tadi kan, saya tanya istri saya dulu ya Pak, saya nggak bisa ngasih jawaban. Oh, baik-baik. Kalau begitu bisa dihubungi istrinya Pak. Kapan kita bisa ngobrol? Kita schedulekan ketemu sama istri Bapak sekalian, Bapak, istri Bapak, dan saya. Kita bisa ngobrol bertiga tuh Pak. Nah, itu adalah satu cara dari saya untuk mengatasi jawaban ngambang dengan alasan istri nggak bisa ngasih jawaban karena nunggu istri tuh. Itu adalah salah satu cara saya. Karena yang memberikan jawaban adalah istrinya, ya udah ketemuan sama istrinya aja sekalian. Jadi dapat 2 orang tuh kita. Oh, nanti saya pelajari dulu, katanya gitu. Baik. Di bagian mana Pak yang perlu dipelajari? Gitu aja. Di part mana Pak yang perlu dipelajari Pak? Mungkin bisa saya bantu. Kita datang sebagai solusi. Baik, nanti saya pelajari dulu. Oke, baik Pak. Di bagian mana yang perlu dipelajari dulu Pak? Mungkin bisa saya bantu di part mana? Udah di situ dulu aja Bu. Jadi jangan di part mana Pak? Atau mungkin di bagian bonusnya, di bagian ini nggak usah. Di bagian mana Pak yang bisa saya bantu Pak? Di part mana yang perlu saya bantu untuk dipelajari? Yang sulit di bagian mana Pak? Udah itu aja. Kita kasih dia waktu untuk menjawab. Gitu. Karena nggak cuma dia aja yang bisa ngasih jawaban ngambang ya, kita juga bisa ngasih pertanyaan ngambang gitu. Kalau jawaban bisa ngambang, pertanyaan juga bisa ngambang. Gitu. Biar bingung juga tuh si Bapak mau ngeles apa Iya. lagi ya kan? Saat dia bingung menjawabnya bagaimana, kita jelaskan lagi Bu, kita jelaskan lagi. Gitu. Bagaimana Bu Novi? Oh ya tadi saya sempat permisi ya Bu Novi, Bu Gita permisi, saya tadi belum sempat tanya ke Pak Arya. Bagaimana Pak Arya? Apakah jawabannya sudah memuaskan atau ada pertanyaan yang lain lagi? Silakan Pak Arya. Apakah sudah cukup atau bagaimana? Soalnya saya juga ini nih, saya juga jadi pikiran saya kalau misalnya, maaf, jadi pemikiran saya nih kalau misalnya saya sudah memberikan jawaban tapi ternyata tidak memuaskan dan Bapak Ibu diam, wah saya dapat jawaban ngambang juga nih, gitu. Ini Puas belum atau nggak tidak? tahu jawabannya ya Pak. Puas Iya, atau tidak nih dengan jawabannya nih? betul Bu Santi. Kalau puas ya alhamdulillah, mungkin kalau ada yang kurang
puas, bisa silakan tanya lagi, Bapak Ibu. Sepertinya sudah jelas Pak Aswin. Kayaknya semuanya sudah silent nih. Oh, sangat bermanfaat. Alhamdulillah. Terima kasih Terima Bu kasih Tuti. banyak Bu Tuti. Ini Bu Novi, kalau sudah begitu apakah persoalan seperti itu lebih baik tinggalkan saja Pak Aswin. Oh, Uh, Kalau seperti tadi saya sempat bilang ya Bu, kalau responnya misalnya nanti saya pelajari dulu, coba ditanya lagi, baik Pak di bagian mana, atau ya Bu baik di bagian mana ya yang dipelajari, mungkin bisa saya bantu. Tapi kalau dia sudah tidak ada respon, di ghosting istilahnya anak zaman sekarang itu, di ghosting, Ibu dicuekin misalnya, ya sudah, kalau misalnya dia tidak menjawab ya sudah, nggak apa. Kita bisa tanya lagi di esokan harinya atau 2 hari lagi. coba di follow up Bagaimana? ulang. Iya, Betul, di follow up mungkin. ulang. Bagaimana Pak sudah dipelajari? Gitu. 2-3 kali tanyain bagaimana Pak sudah dipelajari, masih dicuekin. 3 kali bagaimana Pak sudah dipelajari, masih dicuekin. Ya sudah, Ya sudah, move on. berarti saatnya move on. Saatnya move on. Begitu. Karena setiap saya sangat-sangat menghargai mitra yang mau berjalan dengan kami di bisnisnya di era-era sekarang. Harus kuat mental, betul, betul. Harus kuat mental, Bu Tuti, betul sekali. Itu tadi, saya barusan mau ngomong nih, saya sangat menghargai karena memang sebagai seorang pebisnis yang memulai bisnis dari pertama, memang terpaannya akan penolakan memang cukup banyak ya. Oleh karena itu memang harus bermental kuat, dan saya sangat menghargai para mitra yang bergabung di Zoom meeting pada sore hari ini dan juga masih menjalankan bisnis Camly. Bapak Ibu, saya mewakili pribadi dan manajemen mengucapkan sangat terima kasih, karena bisnis itu pada dasarnya Bapak Ibu itu jodoh-jodohan. Jika Bapak Ibu masa berjodoh dengan kami sangat senang sekali. Kayak PDKT nemuin soulmate-nya gitu. Aduh. Terima kasih Bu Novi, Ibu Endang, terima kasih. Sama-sama. Di sini saya juga belajar, mungkin Bapak Ibu ada ilmu baru yang bisa di-share juga. Terima kasih, saya juga akan sangat berterima kasih karena setidaknya hal ini bisa saya lakukan. Saya sudah mulai bersiaran, menjadi public speaker ya, memulai MC dan presenter tahun 2007, kemudian siaran radio tahun 2013. Ya masa dengan semua pengalaman itu tidak ada yang bisa saya bagi. Sedikit banyak, setidaknya saat bergabung di bisnis Armoin Indonesia, ini yang bisa saya bagi. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, saya yang berterima kasih karena Bapak Ibu memberikan saya kesempatan untuk saya bisa berbagi ilmunya. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Tuti. Terima kasih juga Bu Tuti. Oke. Sebentar saya stop sharingnya. Nah, oke. Baik, apakah ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu semuanya? Nah, jika mungkin tidak ada pertanyaan lagi ya Pak Aswin, apa Oke, sudahi untuk pertemuan hari ini? baik. Jika Mbak Raras, terima wow, kasih banyak Mbak Raras. terima Kaget kasih aku Bu Mbak Raras. Raras. Terima kasih Bu Raras, Ibu Direktur kami ya. Ya pun. Terima Hati-hati kasih. di jalan ya Mbak. Nih lagi di luar kantor nih hari ini Mbak Iya, Rarasnya. sedang sedang Bertemu dengan beraktivitas. Bu Novi ya. Iya, iya, dengan Bu Novi. Oh, tapi itu ya, tapi saya sangat 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 senang sekali karena apa? Di tengah-tengah kesibukan gitu, baik Bu Novi, Bu Raras, Ibu Ningtyas, ya, Ibu Tuti, Pak Iyas, Pak Arya, Pak Bamsos, Bu masih mau ada Pak Gita. Aditya juga masih mau meluangkan waktu. Ibu Silviani, Ibu Ena Widawati masih meluangkan waktunya bersama Camly. Baik, jangan lupa Bapak Ibu setiap minggunya kami akan ada kelas. Harusnya nih minggu ini kelasnya dipimpin oleh Pak Rizky berbicara tentang bonus ya, karena memang ada program terkait
terkait bulan ini ya memang ya. Tetapi setelah manajemen berbicara, ini kelihatannya kita harus itu deh, sebelum kita ngobrol tentang bonus-bonus, kelihatannya kita harus menguatkan energi dari mitra dulu dengan materi komunikasi deh Pak Aswin. Coba deh kita komunikasi dulu ya, kita obrolin materinya, setelah itu baru ke hal-hal yang lain. Ya Gitu. tuh Pak Aswin kinclong katanya, apa karena asupan Armoin juga? Bener banget Ibu. Benar banget Ibu. Benar banget. Itu satu hal ya. Terus yang kedua, karena saya banyak gerak jadi berkeringat. Karena saya sangat excited. Betul, terima kasih. Satu hal lagi sebelum saya closing pamitan. Saya ingin testimoni sebenarnya. Sebenarnya saya belum pernah testimoni ya. Saya pengen testimoni. Sebelum saya bergabung di Camely dan juga Armoin Indonesia, bisnis saya itu kan lebih cenderung ke bidang jasa dan juga retail. Kemudian saya diminta untuk bergabung, kita join yuk untuk mengembangkan nama Armoin dan juga membantu untuk pebisnis-pebisnis yang lain supaya bisa berkembang di bisnisnya. Saya bertemu dengan banyak sekali mitra, saya bertemu dengan banyak sekali calon mitra juga, dan saya amazed setelah mereka mengkonsumsi produk kita, ternyata usia memang hanyalah angka. Usia itu memang hanya angka. Saya mengira, oh ini mohon maaf ya, oh ini ibu ini usianya ya mungkin 50, ternyata hampir 70. Oh ini masih 40 tahun. Bisa saya panggil Mbak deh. Ternyata sudah hampir 60 tahun. Gitu. Jadi itu yang membuat saya amazed. Ternyata bisnis Armoin, selain saya bisa berbagi ilmu, saya bisa mendapatkan ilmu, saya bisa berbagi manfaat, saya juga bisa bersilaturahmi dengan baik sekali, orang yang luar biasa gitu. Dan alhamdulillah saya merasakan manfaatnya. Kalau misalnya saya bilang umur saya 38, mungkin banyak yang nggak percaya mungkin ya. Masih kayak anak SMA loh. Terima kasih. Gitu. Masih unyu-unyu, Pak. Gitu. Malah itu ada yang pernah bilang, itu salah satu member gitu. Oh, kayak guru SMA. Aduh, kayak ya, ada yang pernah bilang gitu, kayak para member bilang, Pak Aswin masih muda ya, umur 20-an sudah menjalankan bisnis, semangat terus Pak Aswin. Oh, terima kasih. Alhamdulillah masih dibilang kayak umur 20-an, dan ternyata ada yang lebih hebat lagi, para mitra ada yang umurnya bahkan sudah kepala 5 tapi masih kayak kepala 3, banyak sekali, itu luar biasa. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Tunggu sebentar Pak Aswin, info lagi. Insya Allah mulai minggu depan kita zoomnya dengan Dokter Santi untuk produk knowledge. Jadi mungkin bisa diinformasikan ke para mitranya yang mau tahu tentang produk knowledge-nya Armoin. Nah, sekarang Armoin ya, kita nggak nyebut Camely, Armoin. Insya Allah minggu depan dengan Dokter Santi Pak Aswin. Baik, oke. Jadi semakin kuat ya, karena kita udah ngomongin komunikasi, akhirnya kita ngomongin tentang produk knowledge. Jadi biar makin solid gitu ya, Bu Santi ya. Biar makin solid buat memberi materi kepada calon downline yang lain. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya mohon izin sebelumnya bisa di-on-kan dulu kameranya supaya bisa kita ceklik. Saya bisa share di grup gitu. Ibu Gita, Ibu Endang. Di jalan Ibu, hati-hati Ibu Endang. Hati-hati loh Bu Endang. Santi yang nggak bisa buka ya Pak. Santi mohon izin nggak bisa buka cam karena cam Santi lagi ada masalah nih. Oke, baik. Oh, Ibu Endang. Bagaimana kabar Ibu Endang? Baik Ibu. Sehat selalu ya Ibu. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin ya untuk mengambil fotonya. Ibu, kan kita sekarang menyebutnya sebagai Armoin ya. Jadi kita latihan dulu. Armoin gitu coba. 1, 2, 3, Armoin. Wah, nice. Wah, sebentar. Belum siap Bapak Ibu, belum sempat saya cekrek, sebentar. Ya, 1, 2, 3, Armoin. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas Kehadirannya hari ini. Hadirannya, terima kasih Pak Bambang juga, Dokter Bambang, terima kasih. Salam sehat selalu semuanya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata ya.
Kita bertemu lagi di minggu depan. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia